makan nasi langsung dirantang pakai sambal terasi dari Bu Rudi. Polisi virtual dan tim cyber siap datang untuk memberantas perilaku tak berbudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam multikultur. Dewan juri yang terhormat, pemerhati hukum serta rekan-rekan kami mahasiswa, perkenalkan kami dari tim A6 yang berdiri sebagai pihak pro pada mosi perdebatan kali ini. Dengan saya Raisiska Ivana selaku pembicara pertama, Andi Irfan selaku pembicara kedua, dan Muhammad Bedi selaku pembicara ketiga. Sebelum memasuki urgensi kami lebih jauh, izinkan saya terlebih dahulu mendudukan mosi perdebatan kali ini, di mana patroli siber merujuk pada pengawasan di media sosial yang dilakukan oleh Satuan Tim Naungan Bareskrim Polri dalam rangka penegakan hukum. Satuan tim ini biasa disebut Direktorat Tindak Pidana Siber atau disingkat DTP Siber. Dewan juri yang terhormat, selain DTP Siber, Indonesia memiliki BSSN sebagai lembaga siber, yang mana perbedaan tugasnya adalah BSSN mengatur regulasi keamanan siber, sementara DTP Siber menegakkan hukum yang berkenaan dengan kejahatan atau tindak kriminal yang ada di media sosial. Media sosial artinya situs web atau aplikasi yang dibuat untuk menghubungkan manusia untuk berinteraksi jarak jauh. Memasuki bangunan argumentasi kami, yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, perkembangan dunia digital yang begitu pesat membutuhkan jaminan akan keamanan dan perlindungan dari kejahatan siber. DTP Siber hadir untuk menjawab hal tersebut, karena DTP Siber setiap hari ditugaskan untuk berpatroli di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Melansir data yang dikeluarkan oleh Kompas, pada 24 Februari 2021, bahwa terdapat 12 peringatan virtual yang telah dikirimkan oleh DTP Siber. DTP Siber dalam menjalankan tugasnya mengutamakan asas ultimum remedium, yang artinya hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, artinya DTP Siber mengedepankan edukasi dan langkah persuasif, sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan, serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif. Jika menemukan konten yang berpotensi melanggar UU ITE, tim patroli siber akan mengirimkan peringatan melalui direct message. Dalam merumuskan sebuah tindakan yang melanggar UU ITE, polisi tidak merumuskan secara sepihak, namun justru bekerja sama dengan ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE agar perumusannya tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Dan yang kedua, UU DNRI tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah agar melindungi segenap rakyat Indonesia termasuk dari kejahatan siber. Melansir data yang dikeluarkan oleh patrolisiber.id pada tanggal 2 Juli 2021, ditemukan jumlah aduan masyarakat sebanyak 4.601 aduan mengenai penipuan. Angka ini tidaklah sedikit, Dewan Juri yang terhormat. Penipuan ini hanya dihitung dari aduan masyarakat yang masuk. Tidak dipungkiri bahwa masih ada lagi penipuan dan kejahatan lain yang mengancam masyarakat di media sosial. Sebagai negara hukum, Indonesia harus melindungi rakyatnya dengan hukum yang berlandaskan pada konstitusi negara. Sekian dan terima kasih. Emil Durkheim dalam teori ekonomi mengemukakan bahwa perkembangan yang pesat dalam masyarakat tanpa disertai dengan pengembangan nilai dan pengawasan sosial akan mengakibatkan hilangnya norma pada masyarakat itu sendiri. Apabila kita korelasikan dengan mosi perdebatan kita pada kali ini untuk menjamin tegaknya norma hukum yang ada pada Undang-Undang ITE, maka diperlukannya juga sebuah DTP Cyber sebagai pengawasan sosial. Dewan Juri yang terhormat melanjutkan bangunan argumentasi yang telah dikemukakan oleh pembicara pertama tim kami bahwa Indonesia sedang menuju transformasi digital yang membawa perubahan besar dalam masyarakat. Melansir data yang dikeluarkan oleh WR Social, yaitu sebuah perusahaan media di Inggris, pada tanggal 23 Februari 2021, terdapat kurang lebih 170 juta masyarakat Indonesia yang aktif di media sosial. Dengan jumlah yang sebanyak itu, maka diperlukan juga sebuah struktur hukum yang mampu menjangkau dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber. Pembentukan polisi siber dilandasi pada amanat konstitusi kepada Polri sebagaimana dirumuskan pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dengan perkembangan teknologi yang ada, maka Polri dituntut untuk melakukan tugasnya dalam dunia digital. Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Kapolri SE-2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Surat edaran tersebut dikeluarkan menanggapi permintaan
Presiden supaya Polri lebih selektif dalam menangani kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Atas dasar tersebut, maka lahirlah polisi siber sebagai perpanjangan tangan Polri untuk menegakkan hukum di dunia digital. Pembentukan polisi siber ini adalah sebagai polisi khusus yang bertugas untuk menegakkan hukum di dunia digital, sebagaimana dirumuskan pada pasal 3 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dalam penegakan hukum di dunia digital, melalui surat edaran Kapolri tersebut, polisi siber diamanatkan bahwa dalam menjalankan tugasnya harus mengutamakan edukasi dan langkah persuasif terhadap masyarakat. Langkah ini diambil agar terwujudnya ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, dan produktif. Dan demi menunjang keefektifan dan kelancaran pengawasan dan penanganan kejahatan siber, maka polisi siber bekerja sama dengan BSSN dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama seperti yang dirumuskan pada pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, terdapat dua kategori kejahatan siber yang ditangani oleh Ditipid Cyber. Yang pertama yaitu computer crime. Computer crime yaitu kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat utama dalam operasi kejahatannya. Seperti contoh, peretasan, manipulasi data, serta gangguan atau serangan terhadap keamanan digital. Dan yang kedua yaitu computer-related crime. Computer-related crime yaitu kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatannya. Contohnya yaitu penyebaran video porno, judi online, penyebaran hoax, pencemaran nama baik, sampai ujaran kebencian. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, agar tidak terlanggarnya hak privasi serta hak asasi lain yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, maka mekanisme yang kami bawakan ialah yang pertama, ditetapkannya batasan-batasan kewenangan polisi siber yang hanya dapat memasuki ranah-ranah privat apabila telah mendapatkan instruksi atau surat persetujuan dari hakim pengadilan. Dan yang kedua, membuka alur pengaduan yang responsif serta bekerja sama dengan badan atau organisasi instansi terkait dalam pemulihan dan perlindungan privasi korban kekerasan berbasis gender online serta menindak tegas para pelaku. Dan yang ketiga, memberikan apresiasi dan intensif kepada masyarakat yang membantu polisi siber dalam menangani kejahatan siber, terutamanya berita hoax. Dan atas dasar mekanisme dan argumentasi yang kami sampaikan, maka kami selaku pihak pro mendukung penuh mosi perdebatan kita pada kali ini. Lex prospicit non res spicit, hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Jika kita korelasikan pada mosi perdebatan pada hari ini, dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat, hukum juga perlu melihat ke depan mengikuti alur perkembangan yang ada dalam masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, Ditipid Cyber hadir sebagai upaya perlindungan negara terhadap ancaman kejahatan cyber. Dalam operasinya, Ditipid Cyber bekerja sama dengan lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri, seperti Badan Cyber dan Sandi Negara, Kementerian Informasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, dan International Police. Hadirnya Ditipid Cyber ialah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait UU ITE. Apabila didapatkan akun yang mengunggah konten yang berpotensi melanggar pidana, Ditipid Cyber akan menyimpan tampilan unggahan tersebut untuk dikonsultasikan dengan tim ahli. Jika para ahli mengatakan bahwa konten tersebut memuat pelanggaran pidana, Ditipid Cyber akan mengirimkan peringatan sebanyak 2 kali kepada pemilik akun untuk segera menghapus kontennya. Apabila pemilik akun tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka akan dilakukan pemanggilan untuk diminta klarifikasi. Upaya penindakan akan dilakukan sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium setelah dilakukan upaya mediasi dan restoratif justice oleh Ditipid Cyber. Dalam hal pemberian peringatan, Ditipid Cyber sudah dilatih dan tetap akan bekerja sama dengan para ahli, antara lain ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE. Sehingga peringatan tersebut bukan merupakan pendapat subjektif dari penyidik kepolisian. Selain itu, Ditipid Cyber hanya dapat memasuki ranah privasi setelah mendapatkan aduan dari masyarakat. Dan oleh karena itu, hak kebebasan berpendapat, hak privasi, dan hak konstitusional lainnya tetap terjamin keutuhannya.
Hadirnya patroli cyber juga sebagai pencegahan tindak pidana dalam rangka menciptakan ketertiban di media sosial. Yang kita ketahui, dunia maya merupakan ruangan yang sangat luas dan bebas. Kami mengamini bahwa negara menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun kita juga harus ingat, negara mengatur batasan-batasan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28J ayat 1 dan 2 yang intinya menerangkan bahwa hak asasi seorang individu juga perlu dibatasi agar tidak merugikan hak asasi orang lain. Batasan-batasan itu kemudian dituangkan dalam rumusan UU ITE. Dewan Juri yang terhormat, meningkatnya angka kejahatan cyber di Indonesia merupakan salah satu urgensi keberpihakan kami di posisi pro. Bisa kita lihat dari banyaknya aduan melalui website Cyber Polri, untuk aduan tindak pidana penipuan saja mencapai 4.601 aduan. Hal ini menunjukkan bahwa angka kejahatan cyber di Indonesia sangat memprihatinkan. Dewan Juri yang terhormat, penolakan dan kekhawatiran masyarakat atas keberadaan di Tipit Cyber seharusnya sudah dapat terjawabkan dengan mekanisme kami. Karena sejatinya, hak privasi, hak kebebasan berpendapat, hak konstitusional lainnya tidak akan terlanggar dengan keberadaan di Tipit Cyber. Justru Dewan Juri yang terhormat, keberadaan di Tipit Cyber didasarkan atas tujuan untuk melindungi hak asasi tersebut. Dan tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan digital yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, hadirnya di Tipit Cyber juga merupakan implementasi dari Budapest Convention on Cybercrime yang merupakan konvensi internasional tentang kejahatan cyber. Isi perjanjian tersebut menjadi model bagi banyak pengaturan kejahatan cyber di berbagai negara. Jika kita berkaca pada negara-negara yang menerapkan patroli cyber di negaranya, seperti Inggris misalnya, yang berhasil memberantas predator seks online di negaranya, polisi cyber Inggris berhasil menangkap 131 predator seks terhadap anak di bawah umur. Kita juga bisa lihat di Cina, di mana polisi cyber di negaranya langsung men-take down konten yang mengandung unsur yang tidak diperkenankan oleh pemerintah setempat. Berbeda dengan di Tipit Cyber Indonesia, yang memberikan teguran terlebih dahulu sebanyak 2 kali sebelum akhirnya dipanggil untuk diminta klarifikasi. Artinya Dewan Juri yang terhormat, cara kerja dari di Tipit Cyber Indonesia sudah melalui prosedur yang sistematis dan terstruktur. Lantas kita bisa lihat bahwa patroli cyber merupakan urgensi negara sebagai pencegahan serta penanggulangan kejahatan cyber di dunia maya. Di Tipit Cyber Polri juga mempunyai batasan dan tupoksi yang jelas, sehingga masyarakat tidak perlu cemas. Karena dengan adanya patroli cyber di media sosial, keamanan serta kenyamanan masyarakat akan terjamin dengan tersingkirnya konten-konten yang melanggar. Jika negara lain dapat mencegah kejahatan di media sosial, Indonesia juga pasti bisa. Atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat, kami selaku pihak pro mendukung dengan penuh mosi perdebatan kali ini. Sekian dan salam multikultur. Panjang jalan kegelapan, di ujung sana ada cahaya bulan. Telah sampailah kita di ujung perdebatan, izinkan saya memberikan kesimpulan. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sedang menuju transformasi digital, terbukti dengan kurang lebih terdapat 170 juta masyarakat Indonesia yang aktif di media sosial. Dengan jumlah sebanyak itu, maka Indonesia sebagai negara hukum membentuk DTP Siber sebagai bentuk perlindungan dan pengawasan terhadap warga negaranya. Dan dengan adanya patroli siber di media sosial, keamanan serta kenyamanan masyarakat akan terjamin dengan berkurangnya konten-konten yang melanggar UU ITE. Negara menjamin kebebasan berpendapat dan hak privasi. Namun, perlu kita ingat bahwa hak asasi seseorang juga perlu dibatasi agar tidak merugikan hak asasi orang lain, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi kita. Dalam hal ini, perlu dibedakan secara jelas antara konten untuk berekspresi dan konten yang ditujukan untuk merugikan orang lain. Apabila yang dikhawatirkan adalah hak privasi dan kebebasan berpendapat, nyatanya di Tipit Siber tidak dapat memasuki ranah privasi. Dan dalam hal pemberian peringatan, di Tipit Siber sudah berkonsultasi dengan para ahli dan dengan instansi terkait, sehingga bukan merupakan pendapat yang sifatnya subjektif atau tanpa alasan. Dan di Tipit Siber pun senantiasa melakukan peningkatan kualitas pelayanan dengan cara bekerja sama dengan lembaga keamanan siber di dalam maupun luar negeri. Dewan Juri yang terhormat, apabila kita melihat penerapan polisi siber di negara lain seperti Cina dan Inggris, bahwa dengan adanya polisi siber terbukti dapat mengatasi kejahatan di media sosial. Atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat, Indonesia selayaknya mencontoh negara-negara lain yang telah berhasil memberikan dunia digital yang nyaman dan aman bagi masyarakatnya melalui pembentukan polisi
revolusi siber. Maka dengan argumentasi dan mekanisme kami mendukung penuh mosi perdebatan pada kali ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan salam multikultur.